Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Principal and Vice Principal of Junior High School Global Madani, and all teacher whom I respect, and also my beloved students. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bertatap wajah melalui virtual meeting di Zoom pagi ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita memulai acara Jumat Ceria pagi ini, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Isra Mi'raj, hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Umi Kurnia Wahdah dengan tema Salat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Langsung saja, Tu Uminia, time is yours. Oke, thank you Miss Tasya. Suaranya terdengar nggak? Dengar ya? Dengar Miss, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsira nikmatal iman wal islam. Tanian, salatan wa salaman dhaimaini wa mutalazimaini ala habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Global Madani, Miss Rani, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Umi Fatul dan Bidang Kesiswaan Adi, dan tak lupa kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi SMP Global Madani yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Baiklah, langsung saja ya. Di sini Umi sedikit ingin share mengenai sholat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Bapak Ibu Dewan Guru, masih ingat ya kemarin baru saja memperingati hari yang begitu bersejarah bagi umat Islam. Hari itu adalah hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj sendiri merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah umat Islam hingga saat ini. Oleh karena itu, kita perlu tahu juga, hubungan antara Isra Mi'raj dan sholat itu sendiri. Oke, maaf ya, bentar. Kita harus tahu apa hubungan antara Isra Mi'raj dan perintah sholat. Adakah hubungannya antara Isra Mi'raj dan perintah sholat? Sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, ada baiknya kita sedikit mengulik sejarah singkat mengenai awal mula diperintahkannya ibadah sholat. Nah, di sini Umi akan sedikit menceritakan kisah mengenai sejarah Isra Mi'raj itu sendiri. Peristiwa ini diceritakan dalam berbagai hadis. Dalam buku Isra Mi'raj milik Al-Asqalani dan As-Sayuti. Dijelaskan secara singkat berdasarkan hadis Muslim. Nah, kisah ini berawal dari peristiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan buruk. Buruk itu sejenis hewan yang larinya melebihi kecepatan kilat. Kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarainya ke Baitul Maqdis dan masuk ke Masjidil Aqsa untuk mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dan Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat tadi, Rasulullah keluar
Kemudian Jibril membawakan Rasul segelas arak dan susu. Jadi Jibril membawakan Nabi Muhammad SAW satu gelas arak dan satu gelas susu. Kemudian Jibril meminta Nabi Muhammad untuk memilih di antara keduanya. Kemudian Nabi Muhammad memilih susu. Lantas Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Nah, fitrah di sini yang dikatakan dengan fitrah itu sendiri adalah agama Islam. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril naik ke langit pertama hingga ke langit ketujuh. Jadi di langit itu ada 7 lapis. Di setiap lapisnya itu dihuni oleh beberapa nabi hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu yang mewajibkan umat Muslim untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sudah terbayang bagaimana jika kita diwajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ketika itu peristiwa Isra Mi'raj sebelum kita hari ini melaksanakan hanya 5 waktu saja dalam sehari semalam. Sebelumnya sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan, jika kita setiap hari melaksanakan sholat 50 waktu. Pertanyaannya, masihkah kita meninggalkan sholat? 5 waktu saja. Tidakkah kita memikirkan Rasulullah yang begitu memikirkan umatnya? Hingga beliau terus meminta keringanan kepada Allah. Saat itu sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, singkat cerita Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, silahkan kamu temui Allah kembali. Karena apa? 50 waktu dalam satu hari satu malam niscaya umatmu tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Hingga Nabi Muhammad terus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan agar sholat dikurangi menjadi 5 waktu saja, seperti yang sudah kita laksanakan saat ini. Terkadang ya, 5 waktu saja kita masih lalai. Apalagi 50 waktu dalam sehari semalam. Yang 5 waktu saja kita masih sering menunda sholat. Yang 5 waktu saja kita masih sering mengulur-ulur waktu, sengaja mencari alasan agar sholat bisa ditunaikan belakangan. Padahal sudah jelas ya, bahwasannya sholat itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita semua bahwasannya sholat adalah memiliki hukum yang wajib bagi kita umat Islam yang sudah balik. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Yang artinya, kata Allah ya, bukan kata Umi. Kata Allah, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Ini dalil diwajibkannya kita untuk melaksanakan ibadah sholat tadi. Ya, sholat itu bukan hanya kewajiban saja, seperti tema kita pada hari ini. Sholat itu banyak sekali manfaatnya. Ya, salah satunya sholat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Ini tema kita pada hari ini. Tadi kita sudah menceritakan bagaimana sejarah awal mula diberlakukannya sholat dari 50 rakaat sampai hanya 50 waktu sampai hanya 5 waktu saja, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sekarang tanyakan pada diri kita masing-masing. Alasan kita untuk meninggalkan sholat itu apa? Tidakkah kita merasa iba dengan Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kita memikirkan perjuangan beliau? Yang pada saat itu ketika tidak ada peristiwa Isra Mi'raj, mungkin hari ini kita akan disibukkan dengan ibadah sholat tadi. Dan secara terus-menerus kita akan melaksanakan ibadah sholat. Karena apa? Karena 50 waktu dalam sehari semalam. Bersyukur ya. Oke,
Sholat juga di sini memiliki banyak makna. Makna sholat tadi ada bahwasanya sholat itu sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Nah, di sini kita perlu tahu juga makna sholat bagi kehidupan. Ya, yang pertama di sini sholat dapat mengembangkan diri kita atau membangun karakter. Kemudian yang kedua, sholat memperbaiki akhlak. Yang ketiga, sholat membina dan membersihkan jasmani. Kemudian yang terakhir, sholat melatih kedisiplinan. Maksudnya gimana? Yang pertama, sholat dapat mengembangkan diri atau membangun karakter. Perlu kita tahu, salah satu karakter yang sangat penting yang dibentuk oleh sholat adalah menumbuhkan sifat kejujuran dalam diri seseorang. Dengan senantiasa berprasangka bahwa setiap tindakan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih contoh, kalau kita misalkan sedang sholat, ya, perasaan takut, perasaan sedang diawasi, itu akan timbul dengan diri kita. Itu akan timbul dengan sendirinya dalam diri kita. Kemudian akan terbawa di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dikatakan bahwasannya sholat dapat membangun karakter kita. Kemudian yang kedua, sholat memperbaiki akhlak. Seperti yang sudah Allah jelaskan bahwasannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat itu dapat mencegah katanya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, sholat membina dan membersihkan jasmani. Tidak jarang ya, orang yang sedang dilanda masalah, dikuasai amarah, mungkin orang yang sedang dilanda kesedihan, kemudian dia melaksanakan sholat, tanpa ia disadari atau tidak, hatinya akan merasa tentram, amarahnya akan digantikan dengan sebuah kesejukan, yang tadinya marah-marah, yang tadinya ngeluh terus, ya. Bahkan banyak orang yang sudah merasakan manfaat itu, maka laksanakanlah sholat, maka ketentraman itu akan hadir di dalam hatimu. Kemudian selanjutnya, sholat melatih kedisiplinan. Nah ini, sholat melatih kedisiplinan. Bagaimana maksudnya sholat melatih kedisiplinan? Kita semua tahu, setiap ibadah sholat yang kita lakukan itu memiliki waktunya masing-masing. Mulai dari subuh, ada awal sholat subuh sampai batas akhir sholat subuh. Begitupun sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Semuanya memiliki batasan waktunya masing-masing. Semuanya sudah ditentukan waktunya masing-masing. Ya, secara tidak langsung itu mengajarkan kita arti sebuah kedisiplinan. Nah, ini yang dinamakan sholat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Jadi ini makna sholat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, semuanya akan dari sholat itu kehidupan kita akan perlahan akan diperbaiki, pelan-pelan akan merasa baik kalau kita sholatnya baik juga, betul juga. Nah, yang perlu kita garis bawahi, sholat yang seperti apa nih? Agar sholat dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Sholat yang gimana? Apakah sholat yang niatnya hanya tidak menghadirkan hati kita? Sholatnya yang penting menggugurkan kewajiban aja nih. Ya, sholat yang seperti apa? Yaitu sholat yang di dalamnya tidak mengandung unsur riya. Ya, tidak mengandung unsur riya. Maksudnya apa? Ingin dipuji orang terus. Wah, ya ingin dipuji orang. Kemudian bukan sholat yang di dalamnya jauh dari kata ikhlas. Sholat, udah yang penting sholat deh. Masalah diterima atau enggak itu urusan nanti. Salah, ya. Kalau kita hanya menggugurkan kewajiban saja, nanti setiap rangkaian sholat yang kita lakukan itu akan kita lakukan serba asal-asalan. Mulai dari wudhu, rukun sholatnya, bacaan sholatnya, semuanya akan ya sudah, yang penting saya sudah sholat, sudah melakukan gerakan sholat, hanya gerakan saja. Nah itu akan berdampak pada sarana pembentukan akhlak, sholat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah tidak sampai. Ya, jadi diniatkan dulu sholatnya, yang baik niatnya. Untuk apa sholat? Sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kemudian Allah juga dalam hadis riwayat Abu Daud ya, sesungguhnya
amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya, bukan hartanya, ya, bukan tahtanya, bukan. Tapi yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat adalah sholatnya. Yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka keberuntungan sedang berpihak padanya. Ketika sholatnya buruk, maka ia akan menyesal dan merugi. Ini dia hadis riwayat Abu Daud yang mengingatkan kita untuk memperbaiki sholat kita, mengingatkan kita bahwasannya amal yang pertama kali dihisab ketika sholat, ketika di akhirat nanti adalah sholat kita terlebih dahulu. Ya, maka tidak jarang ada nasihat, mungkin kita pernah mendengar nasihat. Saat kamu sedang memperbaiki sholatmu, itu artinya kamu sedang memperbaiki hidupmu. Perbaiki sholatnya, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, itu ungkapan atau nasihat yang memang betul, sangat-sangat betul. Ya. Tidak hanya memperbaiki itu, memperbaiki segala hal yang kita jalani dalam kehidupan, termasuk cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, itu semua merupakan pembentukan akhlakul karimah lewat ibadah yang kita lakukan. Kalau kita sholatnya betul, sholatnya tidak rusak, sholatnya bagus, sholatnya baik, setiap rangkaian sholat kita jalani dengan bagus, kita jalani dengan baik, semua itu akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Secara tidak langsung akan membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Itu semua merupakan pembentukan akhlakul karimah melalui ibadah sholat tadi. Nah, di sini terakhir ya, ada nasihat dari Imam Ja'far. Jika Anda ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan lihat dari betapa banyaknya sholat yang ia laksanakan. Jangan juga melihat dari puasa yang ia tunaikan juga. Melainkan, lihatlah bagaimana ia memperlakukan orang lain, kata Imam Ja'far. Karena apa? Perwujudan sholat yang benar adalah akhlak yang baik. Nah, ini yang dikatakan sebagai karakter tadi timbul dari sholat yang bagus juga, maka akan berdampak dengan kehidupan kita sehari-hari. Wah, sholatnya bagus. Banyak mungkin ya dari kita yang bertanya-tanya, kayaknya sholatnya rajin, kayaknya puasanya rajin. Tapi kenapa ya cara dia memperlakukan orang lain, bicaranya kasar? Coba kita cek sholatnya. Niatnya sudah betul belum? Wudhu kita sudah betul belum? Kalau wudhunya saja sudah salah, ya, setiap rangkaian sholat yang kita lakukan salah, lantas bagaimana? Akan berdampak positif dengan kehidupan kita. Akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Padahal sholat dapat melembutkan hati. Banyak manfaat sholat untuk kesehatan setiap gerakannya. Bahkan setiap gerakan sholat itu banyak manfaatnya. Memiliki manfaat masing-masing bagi kesehatan tubuh kita. Maka alangkah ruginya ketika seseorang meninggalkan sholat. Pahalanya tidak ada, untuk kesehatan tidak ada, tidak dapat membentuk karakter kita, ruginya, Masya Allah. Ruginya luar biasa. Maka dari itu, mulai hari ini, mudah-mudahan ini menjadi pemantik semangat untuk kita semua, untuk kami pribadi, untuk kalian semua, untuk Bapak Ibu Dewan Guru juga, mudah-mudahan mulai hari ini, yang mungkin sholatnya masih, nanti deh capek, nanti dia masih di jalan, nanti dia tanggung, nanti dia makan dulu, nanti dia ngopi dulu, nanti dia ngerokok dulu, akhirnya habis waktunya. Tiba-tiba sudah asar, belum tentu. Ketika kita sholat, ya, ketika kita pengen dalam diri kita itu ditanamkan, wah, waktunya dengar azan langsung sholat nih. Kita pikirkan dalam hati kita ketika itu, bagaimana jika esok saya tidak menemukan hari ini, jam ini, detik ini. Pas saya bilang nanti deh, ternyata 1 detik kemudian kita meninggal dunia. Bagaimana? Penyesalan itu nanti akan kita rasakan di akhirat. Ya, jadi ketika kita, sudah azan, sholat langsung kita ambil air wudhu. Maka kita sudah menggugurkan kewajiban kita, sudah melaksanakan kewajiban kita. Tapi kalau kita tunda, belum tentu kita menemukan detik itu, menit itu, jam itu, hari itu. Tiba-tiba kita pengen ambil air wudhu, ternyata kita kepleset. Wah, itu dia.
Mulai hari ini ayo kita bangun pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dari sholat kita diperbaiki, cara wudhu kita, cara niat kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga menghargai bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah diringankan dari 50 sampai 5 waktu saja, yang setiap waktunya itu memiliki jumlah rakaat masing-masing. Nah, itu sudah sangat diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibroh, menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kalian semua, untuk Umi pribadi, untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Hari ini ayo kita semangat, kita perbaiki sholat kita. Ingat dengan nasihat, ketika kita memperbaiki sholat kita, itu artinya kita sedang memperbaiki hidup kita. Secara perlahan, hidup kita akan tenang dengan sendirinya. Insya Allah, dan mudah-mudahan ini jadi awal baru. Yang masih malas-malasan sholat, yang masih sholatnya bolong-bolong, ayo kita semangat bareng-bareng. Oke, afwan ala khotail kalami, syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Umi Nia atas tausiahnya ya. Alhamdulillah demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Umi Kurnia Wahdah. Bagaimana Umi tadi telah menjelaskan bagaimana sejarah Isra Mi'raj, kemudian Masya Allah ya, ternyata makna sholat bagi kehidupan itu banyak sekali. Ada sholat itu ternyata dapat mengembangkan diri kita, dapat memperbaiki akhlak kita, dan tanpa kita sadari juga, sholat bisa membina dan membersihkan jasmani, kemudian melatih kedisiplinan kita. Dan juga ternyata sholat mampu memperbaiki hidup kita. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Umi Nia tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, dapat menjadikan pelajaran dan kita lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah. Dan juga semoga kita dapat menjadi pengikut Nabi Muhammad sampai akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. So, baiklah kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan diikuti doa kifaratul majelis. Okay, that's all about our Jumat ceria. Dan Miss Tasya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everybody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.